Kok dokumennya nggak ada ya? Perasaan aku taruh di sini loh. Kenapa dokumennya pindah? Gak mungkin. Aku ingat banget. Soalnya aku taruh tuh di laci nomor 2. Apa ada orang yang lihat dokumen ini ya? Hah? Voucher treatment? Iya. Suka gak? Ini voucher treatment di Queen Salon? Oh my God, Tante. Jangan-jangan bener dugaan aku. Satria itu ngasih voucher treatment gratis ke salon. Pasti ada modus. Apa Satria tahu akan dokumen ini? Tapi dia kenapa nggak nanya sama aku ya? Gak mungkin. Ini pasti Satria tuh tahu. Pasti Satria tuh ngenalin Rinaldi. Karena Rinaldi itu adalah papanya Bella. Kenapa dia nggak ngomong? Atau jangan-jangan Satria itu diam-diam punya rencana lain. Agar balas dendam aku ke papanya Bella makin seru. Sabar kerja sama Bella ya. Dikit-dikit ngamuk. Soalnya pengen resign deh. Tapi cari kerjaan susah. Lumayan juga sih gaji dari Bella. Sayang, Papa sama Mama udah beliin baju nih keren banget dan bagus banget buat kamu. Terus aja pamer kebahagiaan. Biar apa sih? Hah? Ibu kenapa sih perginya terlalu cepat, Bu? Sayang, udah ya. Kamu yang ikhlas ya. Ibu mau nemenin aku buat nimang cucu pertama Ibu kan? Yumna dan Misha beda banget ya hidupnya sekarang. Adiknya cakep, suaminya mapan, perhatian enggak? Si Misha mau aja ya hidup sendirian. Kayaknya jadi perawan tua tuh. Kayaknya nggak ada yang mau tuh sama si Misha. Jutek sih. Suaminya Yumna ganteng loh. Tapi lebih ganteng mantan pacarnya. Lumayan lah daripada jadi perawan tua kayak kakaknya. Dia masih aja di sini. Ngapain sih? Kalian berdua tuh kapan sih balik ke Subangnya? Hah? Yumna, udah 1 minggu ibu meninggal, kamu masih aja di sini. Aku nggak suka ya kalian berdua lama-lama di sini, ganggu hidupku aja. Mbak, maaf ya. Rumah kita tuh di Subang masih direnovasi. Jadi kita minta waktunya sebentar buat tinggal di sini ya, Mbak ya. Mbak, aku minta maaf. Aku belum sempat ngobrol sama kamu. 2 minggu kebelakangan ini, aku bener-bener sibuk sama kerjaan aku. Terus juga si Yumna kan hamil besar. Ya menurut aku lebih baik Yumna tinggal di sini, deket sama kamu, dan deket sama rumah sakit, Mbak. Kamu bilang, hah? Kamu pikir aku ini pengangguran gak ada kerjaan? Iya. Asal kamu tahu aja ya, selama ibu sakit aku sendirian yang ngurusin. Di mana Yumna? Nggak ada kan? Mbak, aku minta maaf banget soal itu. Masalah itu aku nggak bisa ngurus karena aku juga kan lagi hamil besar, Mbak. Alah, kamu itu alasan aja Yumna. Pokoknya aku nggak mau tahu kalian berdua harus pergi dari rumah ini. Mbak kenapa sih? Nggak bolehin banget kita tinggal dulu di sini? Terus juga kalau dilihat dari wasiat ibu, rumah ini tuh harusnya juga milik aku, Mbak. Mbak jangan, Mbak. Mbak jangan ya Allah, Mbak. Ih. Mbak, udah cukup. Mbak, maksudnya itu nggak begitu, Mbak. Kedua orang tua kalian itu udah nggak ada. Seharusnya kalian berdua itu saling peduli. Nggak peduli. Sayang. Aduh, Mas. Iya. Kita ke rumah sakit ya. Iya. Iya, pelan-pelan sayang, pelan-pelan sayang. Ini hanya kontraksi palsu. Memang akan sering terjadi kontraksi palsu saat usia kehamilan sudah mendekati jadwal lahir. Dok, apakah istri saya perlu rawat inap atau operasi sekarang? Soalnya tadi dia kontraksi, Dok. Nggak perlu rawat inap. Nanti saya resepkan vitamin aja. Suaminya sangat sigap sekali ya, Bu. Saya salut. Dok,
Saya sangat mencintai istri saya, Dok. Saya rela melakukan apapun demi istri saya dan juga anak saya. Ayo Bu, tarik napas Bu. Keluarkan perut. Dok, kok belum keluar, Dok? Kapan keluarnya, Dok? Suster Sekar. Iya Satria. Maaf maksudnya. Iya dok. Tolong bantu hubungkan konsultasi online Bu Yumna ya. Baik dok. Kalian berdua ini masih berani ya balik ke rumah ini? Hah? Apa nggak bisa ya? Sewa hotel atau buka apartemen kek? Sesusah itu kalian? Sayang, kamu masuk duluan aja ya. Iya, Mas. Mbak, jangan bersikap seperti itu sama Yumna. Dia barusan aja kontraksi loh, Mbak. Sewaktu-waktu dia bakalan lahiran. Dan aku minta izinnya Mbak sama kamu ya, Mbak. Untuk Yumna bisa tinggal di rumah ini beberapa hari lagi. Ya. Robi, kamu tuh ngomongnya ya dibodoh-bodohin sama Yumna. Maksudnya, Mbak? Kamu nggak punya pikiran apa ya? Emangnya kamu yakin anak yang dikandung Yumna itu anak kamu? Kamu nggak tahu aja kalau Yumna itu masih ada hubungan sama mantan pacarnya. Nah, bisa jadi anak yang dikandung Yumna itu anak dari mantan pacarnya. Enggak. Kamu ngomong ngawur, Mbak. Yumna itu sama Alu tuh udah lama putus dan itu nggak mungkin lah. Nggak mungkin, Mbak. Robi, kamu nggak ingat omongan warga saat kematian ibu? Suaminya Yumna ganteng loh. Tapi lebih ganteng mantan pacarnya. Aku kan sering ngomong ya, kamu itu jadi orang jangan terlalu naif. Kamu nggak tahu kan, kalau Yumna itu selama menikah sama kamu dia masih ada hubungan sama mantan pacarnya dan aku punya buktinya. Oke, aku buktiin sama kamu. Nah, lihat ini ada chatnya, tuh. Dan kamu lihat deh, ini foto Yumna. Lihat dong model rambutnya, masih sama kan dengan model rambut Yumna sekarang selama pernikahan kalian. Ya, halo. Oke. Saya akan segera ke sana. Kalau gitu, coba kamu kirimin tadi foto itu, chat ke aku semua. Ya. Oke, baik. Siap. Halo, Rumah Sakit Citra Medika Tama, ada yang bisa dibantu? Kirim ambulan ke rumah saya sekarang. Saya mau melahirkan, ketuban saya pecah. Maaf, ini dengan siapa ya? Yumna. Ini Mbak Yumna yang tadi siang baru periksa. Ya ampun Mbak, alamatnya di mana Mbak? Kita akan jemput sekarang ya Mbak. Kompleks Persada Jaya, G23. Oke, baik Mbak. Kami kirim ambulans sekarang ya. Permisi. Siapa ya? Saya Sekar Mbak, suster dari Rumah Sakit Citra Medika Tama. Mbak, tadi Mbak Yumna telepon minta dikirimkan ambulans karena ketubannya pecah.
Mbak Yumna ada di mana ya Mbak sekarang? Itu salah alamat kali, orang iseng doang kayaknya. Ya memang Yumna belum pulang, tapi... Mbak Misha? Ini ada apa? Kok suster di sini? Ada ambulan? Yumna mana? Mas, justru saya kesini mau nyari Mbak Yumna. Tadi dia nelpon, minta dikirimkan ambulans. Karena ketubannya pecah, Mas. Saya harus segera bawa dia ke rumah sakit. Mbak Misha, Yumna mana? Ya, mana aku tahu. Tadi sih aku cek ke kamarnya, tapi dia nggak ada. Mbak, tadi kan aku udah bilang sama kamu. Mbak, tolong jagain Yumna. Ah? Mas, udah cukup ya, Mas, Mbak. Sekarang lebih baik kita cari Mbak Yumna dulu. Saya ke rumah sakit duluan ya. Takutnya Mbak Yumna udah ada di sana. Sus, saya ikut sama kamu ya, Sus. Karena saya khawatir banget sama Yumna. Karena dia belum waktu untuk melahirkan. Baik, ya? Mas. Kita ke rumah sakit sekarang. Iya, ya, Sus. Yumna di mana, Kak? Yumna di mana kamu, Yumna? Hah? Ada apa ini, Sus? Nggak ada apa-apa kok, Sus. Kamu lihat pasien yang bernama Yumna nggak? Dia lagi hamil 8 bulan dan katanya sedang kontraksi. Nggak ada, Sus. Dari tadi saya jaga di sini. Kalau gitu saya akan cari ke rumah sakit lain. Mau hujan begini nih, maling paling demen banget beraksi. Udah 3 motor hilang dalam sebulan ini. Kita harus tangkap tuh maling. Iya, pentung pakai ginian. Nah, bentar dah. Lu denger nggak tuh? Suara-suara yang tidak enak didengar. Dengar? Suara apa tuh ya? Ini suara deket banget. Kayak suara bini gua mau nidurin anaknya. Itu istri lu kali nyusul ngeronda. Barangan lu, bini gua lagi di rumah maknya. Ngapain nyusulin gua ngeronda? Kali. Kita tengok bareng-bareng yuk. Ayo. Kembalikan anakku. Setan! Belum diangkatin jemurannya. Kain apa ini ya? Kok kayak kain kafan? Mana anak saya? Ya udah sekarang kamu minum dulu ya. Beneran kamu lihat hantu? Bener, Bu. Tadi berdiri di sini. Bajunya putih, rambutnya panjang, acak-acakan. Nah, itu sama persis yang saya lihat. Ya ampun, ibu-ibu, bapak-bapak hari gini ya, zaman kayak gini masih aja percaya sama hantu-hantuan. Maling kali nyamar buat nakutin warga biar bisa ngambil motor. Ya udah deh, kita ke kantor polisi aja kalau bener itu hantu jadi-jadian. Biar polisi aja yang nangkep, biar kamu minta aman. Nah, Aduh, ibu-ibu, bapak-bapak, aduh masih aja primitif ya, mana ada polisi tuh ngurusin hantu-hantuan sih. Daripada kalian capek-capek ke kantor polisi, mendingan pulang ke rumah masing-masing, tuh rumah dijagain. Daripada kosong nanti tuh maling leluasa ngambilin barang-barang kalian. Kayaknya ada arwah di sini. Tapi di mana ya? Anakku. Kamu siapa?